dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita ya. Baiklah adik-adik, kakak yakin semuanya pasti semangat untuk memuji nama Tuhan dan beribadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan bertembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus Syabra. Saya Laskar Kristus Syabra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersuka cita boleh menerima hari yang baik, hari yang indah harinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah yang kami lakukan boleh untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikian pembacaan Mazmur. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Dori haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami seluruh anak layannya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan dapat mendengarkan dengan baik. Berkati juga Kakak Dima yang menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikan Kakak Dima sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Sembunyikanlah Kakak Dima di dalam salib-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 1-11. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat.
Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya, yang menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, tema kita hari ini adalah bersyukur atas kasih-Nya. Pada cerita kita hari ini, bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Pembuangan itu berarti Tuhan menempatkan bangsa Israel di Babel untuk bisa disuruh-suruh oleh bangsa Babel. Mereka bukan untuk liburan atau untuk happy-happy, tapi mereka dibuang di sana. Adik-adik ada yang ingat kenapa sih bangsa Israel sampai dibuang ke Babel? Coba diingat-ingat dulu, kenapa ya? Nah adik-adik, bangsa Israel dibuang ke Babel karena mereka bandel, mereka nakal kepada Tuhan. Kenakalan mereka adalah mereka tidak taat dengan perintah Tuhan. Dan mereka menyembah berhala, menyembah kepada Allah-Allah lain selain Tuhan Allah kita. Adik-adik, Tuhan Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang maha hebat. Jadi Tuhan itu merasa sedih sekali kalau anak-anaknya itu tidak taat sama Tuhan, tidak taat perintah Tuhan. Di dunia ini Tuhan memberikan mama dan papa kepada kita untuk membimbing kita, untuk mendidik kita. Sehingga Tuhan juga sedih banget kalau adik-adik tidak taat kepada mama papa. Adik-adik melawan kata-kata mama papa. Nah, selain tidak taat sama perintah Tuhan, Tuhan juga sedih banget. Dia sad sekali kalau misalnya ada yang tidak serius menyembah Tuhan, tidak sepenuh hati menyembah Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel menyembah berhala, kalau adik-adik sekarang bisa juga loh tidak serius menyembah Tuhan loh. Gimana coba? Nah, misalnya adik-adik kalau mau impa males-malesan, tunggu ma sebentar ma, nggak langsung cepat untuk bersiap-siap. Itu Tuhan sedih banget adik-adik. Nah adik-adik, bangsa Israel mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Hukumannya adalah pembuangan ke Babel. Kalau kita, bagaimana ya kalau kita bersalah? Kita juga pasti dihukum oleh mama papa kita. Misalnya tidak boleh nonton TV, misalnya seperti itu ya. Kenapa sih Tuhan Allah itu menghukum bangsa Israel? Dan kalau dalam kehidupan kita sekarang, kenapa mama papa harus menghukum kita kalau kita bersalah? Ya sudah jelas supaya kita berbalik atau kita berubah menjadi anak yang lebih baik. Sekalipun mama papa sayang sama kita, tapi mama papa nggak mungkin membiarkan kita menjadi anak yang nakal. Contoh misalnya adik-adik ya, adik-adik malas belajar. Terus kalau misalnya mama papa biarin aja adik-adik malas belajar, ya udah lama-lama adik-adik nggak bakal belajar. Sampai kapanpun adik-adik nggak bakal belajar. Ujung-ujungnya apa? Nilainya jelek. Kalau udah nilainya jelek gimana? Adik-adik nggak bisa menjadi astronot, menjadi dokter, menjadi guru pak guru. Adik-adik tidak bisa mencapai cita-cita adik-adik dan itu bukan hal yang baik. Nah, adik-adik kakak, Tuhan Allah ketika Tuhan marah kepada bangsa Israel, Tuhan menghukum bangsa Israel, Tuhan gak lama-lama, gak untuk selama-lamanya Tuhan marah. Dari cerita kita, ini kita tahu bahwa bangsa Israel akhirnya dibolehin pulang. Diizinkan pulang oleh Tuhan ke Israel kembali. Nah, sama mama papa juga, ketika mama papa marah, mama papa gak akan marah selama-lamanya.
Mama papa nggak akan seterusnya marah. Makanya adik-adik kalau dikasih nasihat, dikasih teguran, nggak boleh bete lama-lama juga. Adik-adik, Tuhan Allah kita, Tuhan yang maha kasih, kasihnya besar sekali untuk adik-adik. Dan kasihnya Tuhan bisa dilihat setiap hari. Coba adik-adik lihat sekeliling adik-adik. Matahari masih bersinar, adik-adik masih punya mama dan papa. Tuhan menempatkan mama dan papa untuk mendidik adik-adik. Adik-adik masih bisa tidur di tempat yang nyaman. Adik-adik masih bisa belajar di sekolah. Jadi Tuhan Yesus itu maha kasih. Dan kasih Tuhan Yesus yang paling besar, kasih Allah yang paling besar adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mau datang dari surga ke dunia yang kita rayakan dalam Natal untuk menebus dosa kita. Itu adalah kasih Tuhan yang paling besar dalam hidup kita. Adik-adik, mama dan papa juga sangat mengasihi adik-adik. Kasih mama dan papa itu luas sekali, besar sekali. Jadi adik-adik, mama papa pasti tahu yang terbaik untuk adik-adik. Gak mungkin mama papa memberikan sesuatu yang mama papa rasa gak baik untuk adik-adik. Contoh ya, misalnya, mah aku mau beli handphone yang terbaru mah. Untuk apa kak? Iya, supaya bisa main Mobile Legend. Ya, mama papa pasti gak akan ngasih kalau alasannya atau kalau handphone itu dipakai untuk main game doang. Kenapa? Karena kalau adik-adik main game terus, adik-adik gak bakal belajar. Jadi ketika mama melarang, ketika mama bilang tidak boleh, atau ketika apa yang adik-adik inginkan tidak tercapai, pasti sedih. Wajar, sedih itu wajar, sedih itu boleh-boleh aja. Tapi tidak boleh berlama-lama memiliki rasa sebel ya adik-adik ya. Adik-adik, untuk kita bisa merasakan kasih Allah, kita harus mempersiapkan diri. Coba kita baca ya ayat yang keempat ya. Ayat keempat berbunyi seperti ini. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini mungkin, aduh kak, sulit banget deh paham mengenai firman ini. Sebenarnya firman ini mau mengatakan bahwa adik-adik harus menjadi pribadi yang lebih baik. Harus menjadi championnya Tuhan Yesus untuk bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus pasti selalu diberikan kepada kita. Tapi seringkali ketika kita bandel, ketika kita tidak taat, kita akan sulit untuk merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Nah adik-adik, Natal kan sebentar lagi. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus, untuk merayakan hari lahir Tuhan Yesus. Ya, tadi ya, kita harus jadi anak yang baik, anak yang patuh akan orang tua, anak yang rajin, anak yang dengar-dengaran dengan orang tua. Karena adik-adik, ucapan syukur yang paling nyata adalah perbuatan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi anak Tuhan yang champion. Nah, kalau adik-adik bertanya, Kakak Dima, memang jadi anak yang lebih baik gimana caranya? Jadi anak Tuhan Yesus yang the best adalah anak yang rajin, anak yang patuh akan perintah mama papa, anak yang rajin baca Alkitab, anak yang bersemangat untuk beribadah impa. Nah, terlebih-lebih kalau misalnya adik-adik merasa bersyukur sekali aku dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi aku harus menjadi saluran kasihnya Tuhan Yesus. Kita harus bisa memberi kasih kepada orang lain. Caranya seperti apa? Gampang, misal ya, adik-adik punya makanan 2, roti 2. Nah, adik-adik kasih 1 untuk kawan adik-adik yang gak bawa makanan. Kalau untuk COVID ya, ini kan sekarang lagi COVID. Caranya kita untuk membagi kasih kita kepada orang lain adalah dengan, iya benar, dengan melakukan protokol kesehatan. Kita memakai masker kita untuk melindungi orang lain.
memakai masker kita untuk melindungi teman-teman kita juga. Adik-adik, kakak berharap dan kakak berdoa Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kemampuan untuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Tuhan sendiri kiranya memberikan kepada adik-adik, mama, papa, kakak layan, semua orang hati yang penuh syukur. Karena memang kebaikan Tuhan sungguh sangat besar di dalam hidup kita. Demikian cerita kita hari ini. Amin. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih karunia yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk penjagaan, juga penyertaan yang Tuhan berikan ketika kami masih bisa bangun, masih bisa beraktivitas, dan kami masih boleh bersukacita di dalam ibadah hari Minggu ini. Itu semua berkat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk cerita yang kami dengar pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih untuk kebaikan dan segala bentuk karunia yang Tuhan telah berikan. Dan biarlah kami Tuhan belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu melakukan perintah Tuhan, anak-anak yang baik, untuk sebagai ungkapan syukur kami terhadap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, melalui doa syafaat kami pada hari ini, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Immanuel Medan. Tuhan yang kiranya berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah gereja kami dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik, dan biarlah semakin banyak orang-orang yang beribadah dan juga percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik Tuhan di dalam masa studi mereka, di dalam masa sekolah mereka. Berkati adik-adik yang saat ini sedang ujian, berkati proses belajar mereka. Biarlah Tuhan yang berkati setiap pelajaran demi pelajaran yang mereka ikuti. Biarlah mereka dapat mengikuti ujian dengan baik, dengan jujur, dan Tuhan berikan hasil yang terbaik untuk mereka. Berkati papa dan mama adik-adik di dalam kehidupan mereka pribadi, tiap pribadi. Berkati pekerjaan, berkati kesehatan. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik untuk keluarga adik-adik di rumah. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang berkati di masa virus corona yang belum juga hilang. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang selalu menerapkan protokol kesehatan, anak-anak yang sering mencuci tangan, terus menggunakan masker kami, dan juga menjaga jarak kami. Tuhan berkati Bapak Ibu dokter yang sedang bekerja di luar sana. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kesabaran di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberi persembahan kami. Berkatilah persembahan kami. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan sampai pada saat ini. Kiranya pujian yang kami sampaikan kepadamu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini semakin menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, biarlah setiap perintah Tuhan yang telah kami dengar, firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan, semakin mengajarkan kami untuk boleh setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengikuti setiap rencana dan kehendak Allah. Bapa yang maha baik, Engkau berkatilah kami sepanjang minggu ini, agar yang kami lakukan dalam studi kami, dalam kegiatan kami sehari-hari, boleh seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Ingatkan kami minggu depan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, ampunkan segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami.